Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, kembali lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Ya, untuk kali ini kita mau bahas TPMA. Ya, ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman ada saham request langsung aja ya tulis di kolom komentar supaya nanti dibahas gitu ya. Supaya saya gampang juga sih sebenarnya. Oh, bahas ini gitu ya. Karena kadang pilihan saham request teman-teman itu biasanya kebanyakan jauh lebih menarik sih ya, gitu ya. Oke, kita lihat ya kinerja di 2025 Q3 ini bagus nggak ya? Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya TPMA. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya ditanggung jawab masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik ya si TPMA ini. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, selalu kembali ya kita ke edukasi gitu ya. Jadi memang untuk melihat suatu perusahaan gitu saya pasti pakai 3 kriteria utama gitu. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya ya. Keuntungan itu nyata, nggak cuma ngaku untung di atas kertas aja. Jadi keuntungannya itu dibagikan disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya. Jadi bisa dinikmati gitu. Makanya perusahaan yang bagi dividen itu perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya. Ya, nah kalau dia nggak bagi dividen, kemungkinan si perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat perusahaannya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Kan untuk top manajemen tuh kan kadang biasanya dipegang sama ya biasanya owner ya gitu ya. Mereka ini udah gaji dapat ratusan juta tiap bulannya pasti gitu, masuk nyaman enak gitu ya. Jadi kalau mereka mengelolanya nggak profesional, asal-asalan gitu ya harga sahamnya terjun gitu ya mereka nggak peduli juga. Kan mereka udah dapat gaji besar ratusan juta setiap bulannya enak ya, dan uang yang dipinjam di investor itu yang diipokan tuh kan nggak ada kewajiban untuk mengembalikan, ingat ya. Makanya kita di awal itu harus hati-hati karena keuntungan kita cuma dapat dividen dan dari capital gain itu kecil gitu. Jadi ya hati-hati dalam memilih perusahaan ya, dan pasti perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi rugi terus apalagi apalagi ya beban utangnya terlalu besar, arus kasnya susah, ya dia nggak akan bagi dividen. Pasti lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu ya si perusahaannya. Maka kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan teman-teman tuh belinya itu jangan di pucuk ya, jangan beli di harga yang super premium. Jadi kalau bisa di harga belinya di bawah nilai wajarnya ya. Jadi takutnya kalau beli di pucuk gitu, takutnya rawan koreksi floating loss gitu ya, nggak mau cut loss ya jadinya nunggu dijemput gitu ya. Dan dijemput kan kita nggak tahu kapan harga kembali lagi ya ke depannya gitu ya, apakah turun terus, apakah turun lebih dalam gitu ya. Nah maka teman-teman sebelum berinvestasi gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi yang utama itu jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu, jangan mudah percaya jangan percaya sama saya, jangan mudah percaya rekomendasi gitu ya, analis, rekomendasi isu, berita, rumor, jangan teman-teman harus percaya sama diri sendiri, harus punya analisis sendiri, punya alasan yang kuat kenapa harus beli saham tersebut ya. Nah jadi memang kita harus memegang prinsip berinvestasi ya harus sabar ya, harus orientasinya nggak panjang, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak bisa ya. Jadi memang ya itu sih kalau bisa ya berarti pas gitu ya, momentumnya pas ya, beruntung juga gitu ya, pengen juga sih sama saya juga ya, manusiawi. Nah jadi kita memang harus fokusnya pada value juga ya, jadi hitung dulu value-nya di awal ya, pakai metode valuasi yang bisa teman-teman gunakan. Setelah itu baru tentukan entry price-nya ya. Kenapa harus kayak gini, harus dipegangnya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja perusahaan gitu ya. Perusahaan yang buruk digoreng naik 25%, naik 50%, besok naik lagi 25%, kita digoreng naik banyak gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, perusahaan yang kinerjanya buruk kan gitu ya nanti juga akan jatuh lagi gitu ya. Teman-teman pasti udah sering lihat gitu ya, di forum itu kan banyak investor yang nyangkut di harga atas terus marah-marah gitu ya, terus ya nyalahin pihak ketiga gitu ya, entah itu market maker atau siapalah itu ya, padahal mungkin mereka pendekatannya salah gitu ya. Tapi memang harus diakui ya, pergerakan jangka pendek itu jauh lebih menarik, seneng gitu ya. Makanya kenapa banyak analisis-analisis yang teknikal itu biasanya lebih populer ya, karena lebih seru. Saya juga harus mengakui lebih seru, lebih enak gitu, keren kalau bahasa chart gitu ya. Gitu saya juga melewatinya kok, cuman seiring berjalannya waktu kurang cocok untuk saya lebih cocok kayaknya yang kayak gini ya, yang agak bosan aja lah kayak gini.
Oke ya, jadi apa namanya ya, jangan sampai kita jadi investor yang kayak gitu ya, jadi salah beli saham gitu, perusahaan buruk terus nyangkut lagi, jangan ya. Maka teman-teman, nanti si TPMA ini nanti akan kita bahas gitu ya di analisis laporan keuangan ini versi saya ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi kalau sekarang berjalan Q4, ke depannya gimana? Silakan lakukan proyeksi sendiri ya, apakah perusahaan ini bagus atau enggak gitu ya. Dan kembali lagi ya, kita hanya fokusnya di laporan keuangan, bukan pada harga sahamnya ya. Jadi ini memang bisa dibilang sih kayak teknikal banget untuk laporan keuangannya, teknis banget gitu ya. Jadi buat saya pentingnya laporan keuangan itu nanti akan karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, dan nanti datanya akan dipindahkan ke Excel seperti ini ya. Dan teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya LK Edwin ya. Sebelum ke analisis kita saya minta meminum dulu sebentar ya. Udara memang lagi nggak sehat gitu ya, jadi saya berharap rekan-rekan investor dimanapun teman-teman berada bisa selalu sehat ya, supaya sehat ya, kantong tebal ya, nikmatnya hidup ya, ada kebebasan. Oke, langsung aja ya kita cek ke analisis. Ini satuannya USD ya, ini maka kita sesuaikan dulu USD. Oke. Yang dicek yang utama adalah riwayat pembayaran dividen ya, dan untuk si TPMA ini 3 tahun terakhir bagi dividen ya, ini bagus sekali ya. Jadi dia terbukti untung, terbukti profit, ada nilai tambah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya. Dan ini perusahaannya rutin bagi dividen kembali setelah 2016 ya, ke belakang setelahnya, ke depan sampai sekarang. Jadi ini track recordnya jelas ya, bagus. Jadi ini oke ya, oke. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian kastara kas ya. Penting ya untuk melihat kastara kas, karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya nilainya terlalu sedikit, hati-hati, karena si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau tadi terlalu sedikit ya mungkin nggak bisa bayar operasional atau ketiganya gitu ya, gawat gitu. Nah, kalau nilai terlalu besar juga tanda tanya gitu ya, buat apa kok perusahaan nyimpan kas terlalu besar gitu, kenapa nggak dikasihin ke pemegang sahamnya ya, maksudnya bayar dividen lebih sering gitu, atau mungkin ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank ya, supaya beban bunga yang ada itu semakin kecil, atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, nanti EPS dan DPS jadi lebih besar gitu. Jadi cari yang pro kepada pemegang saham gitu ya. Jadi pastikan juga posisi itu, kas itu dimanfaatkan setinggi mungkin, sebaik mungkin ya, untuk progres perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan juga untuk kita pemegang sahamnya di akhir gitu. Nah, lalu kita cek bagian ekuitas ya. Ekuitas lalu pilih saldo laba ya. Saya selalu lihat saldo labanya. Ini angka kunci, karena saldo laba ini adalah jumlah keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3, dan itu di luar dividen yang dibagikan ya, keuntungan di luar dividen. Jadi si TPMA dari dulu pertama kali berdiri ini ya, nggak tahu tahun berapa, sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 74,4 triliun. Salah, 74,4 juta USD gitu. Saya selalu ingatnya satuannya juta ya, jadi 74,4 juta USD. Jadi ini perusahaan terbukti untung, terbukti profit, saldo labanya positif, bisa bagi dividen. Kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen. Karena apa? Karena dia rugi melulu gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik terus, digoreng naik, saya sih nggak akan beli gitu ya. Saya pasti hanya lihat laporan keuangannya aja gitu, untuk memastikan benar kan ini perusahaan bermasalah gitu ya. Oke ya, jadi setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemiliknya yang ini nilainya. Nih, pindahkan dulu, penting ya kalau buat saya ekuitas pemilik. Kenapa? Karena saya akan pakai PBV ya utamanya gitu, untuk melihat pakai PBV. Dan ini kita lihat ya, PBV-nya ini 0,95 ya, potensi profitnya cuma 5% gitu. Dan ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1, ya, berarti ini perusahaan udah balik modal ya, nilainya udah 1 gitu. Dan ini kan di luar dividennya, jadi ini nilainya pasti lebih dari 1. Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman punya modal bisnis 1 miliar, telah menghasilkan total profitnya 1 miliar juga, udah balik modal. Ya, udah balik modal, dan kelebihannya udah dibagikan dalam bentuk dividen tuh di tahun-tahun sebelumnya. Tuh. Ya, jadi ini bagus. Perusahaan yang baik gitu. Dan dihargai ya 0,9 ya PBV-nya. Lalu cek ke bagian pendapatannya. Pendapatan selalu pilih yang paling atas ya nilainya. Kenapa? Karena si pendapatan ini adalah ciri perusahaan yang bertumbuh. Ya, kalau perusahaan yang bertumbuh ya nanti dia pendapatan cenderung naik.
gitu. Cuman di sini revenue agak turun sedikit ya. Kenapa turun? Ya silahkan cari beritanya ya kenapa turun gitu. Karena kalau saya memang ada yang bertanya gitu ya ke saya gitu, Pak Edun kenapa sih kok hanya fokusnya di laporan keuangan gitu ya? Karena kalau buat saya itu cukup gitu ya dari laporan keuangan tanpa kita harus cari alasan-alasan gitu kalau buat saya gitu. Jadi kalau misalkan ini sekarang nih turun ya, penyebabnya kenapa? Saya nggak tahu terus terang gitu ya. Yang saya bisa asumsikan ya mungkin barang atau jasa yang tawarkan perusahaan ini udah katakanlah kurang relevan gitu ya. Jadi perusahaan mungkin ada kompetitor lain yang lebih menarik gitu ya, atau volume turun atau harganya turun gitu ya, bisa jadi gitu ya. Karena kan pendapatan ini kan kalau dia cenderung naik artinya kan barang atau jasa ini disukai customer gitu, maka customer beli terus gitu. Kalau dia turun ya berarti lagi kurang menarik gitu aja, simpel ya. Nanti si pendapatan nanti dikurangi si ini harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba bruto ya. Maka kenapa banyak yang bilang waktu itu tuh ada yang bilang Pak Edun ini analisisnya terlalu agak aneh gitu, nggak kayak yang lain gitu kalau bahas ya bisa iya gitu ya. Karena memang saya tadi bilang saya tuh memang agak kayak teknikal banget gitu ya si laporan keuangannya itu. Jadi saya sederhanakan supaya dalam kondisi sehari-hari gitu. Jadi kita kayak tadi ya bercerita gitu ya, bercerita tentang ini nih, bercerita aja gitu kan. Kalau kita misalnya kayak kita tahu gitu ya tadi kasnya untuk apa, punya fungsinya apa, saldo labanya apa, kan kita jadi sekilas saya yakin teman-teman yang satu kali nonton video saya pasti udah langsung dapat gambaran besar ya gitu. Jadi enak gitu ya, mudah gitu untuk menilai suatu perusahaan ini sehat atau enggak ya. Cuman tinggal masalah harga aja ya. Nah oke ya, tadi si laba bruto udah kita pindahkan, laba brutonya turun ya. Jadi ada penurunan gitu ya, karena mungkin ya naiknya si ini ya, antara turunnya pendapatan atau naiknya beban gitu ya. Pendapatan turun, bebannya naik, ya udah laba brutonya pasti turun. Ya laba bruto ini penting ya untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya. Jadi untuk melihat keunggulan kompetitif produk perusahaan ya. Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Itu lewat gross profit margin. Ini kan 29% nih ya. Berarti kan kalau teman-teman menjual suatu barang 100.000, dia teman-teman cuma ambil untung 29.000. Ya 71.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Jadi carilah margin GPM itu yang setinggi mungkin, setebal mungkin sesuai dengan sektornya. Karena kalau gross profit ini kan dia kan harus tebal. Kenapa? Karena nanti dikurangi oleh ini beban operasionalnya, umum administrasi, terus beban lain-lain, beban pajak, nanti keluar ini laba periode perjalanannya ya, laba bersihnya. Ini kan inti dari laporan laba rugi ya. Karena si berita itu biasanya fokusnya di laporan laba rugi gitu ya, entah pendapatan atau enggak laba bersih gitu. Nah tapi ingat ya, ini kita lihat ya, sini laba bersihnya turun, gross profit turun, ya udah kalau turun aja ya. Dan secara PER memang udah dihargai cukup murah ya, PER ini 6, ya, jadi udah cukup murah gitu. Dan selalu cek arus kas ya, jangan hanya berhenti di laporan laba rugi, karena arus kas ini punya fungsi untuk memvalidasi si laba rugi ya, terutama pendapatannya lewat dari si penerimaan kas yang ini nilainya ya. Jadi misalnya kita pindahkan dulu ya, nanti ada rasio, namanya rasio penerimaan terhadap ini pendapatan tuh 97% ya. Artinya ini perusahaan itu bagus ya, bisa menagih bukan menagih ya, maksudnya customer tuh bayarnya hampir selalu full ya kan. Jadi misalnya si TPMA nih dia bilang pendapatan 83 juta USD ya, customernya bayar 81 juta, tinggi rasionya ya, dia hampir full bayarnya. Sisa full itu berubah dalam bentuk utang yang nanti harus ditagih oleh si manajemen gitu. Jangan sampai uangnya nggak tertagih gitu kan, karena si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Maka carilah perusahaan yang rasionya ini setinggi mungkin. Jangan cuman misalnya rasionya rendah ya. Kalau rasio rendah jadi misalnya 83 ya, customer bayar cuma 40. Analoginya teman-teman menjual barang 100 juta, customernya cuma bayar 50 juta. DP itu ya. Jadi ngapain gitu kalau DP, nanti bisa terganggu ini semuanya gitu. Jadi carilah yang tinggi ya. Dan kita lihat ya, kasnya udah diterima 81,5 juta. Buat apa aja? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban keuangan, bayar lain-lain lah, bla bla bla. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Nilainya harus positif ya. Kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai ya. Jadi uang nggak habis hanya untuk bayar operasional. Ngapain uang itu habis hanya untuk bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban bla bla bla. Kalau ininya nggak ada nilai sisanya ya, buat apa teman-teman punya bisnis uang habis hanya untuk operasional ya, nggak dapat apa-apa gitu. Nah kenapa Pak Edwin kok bisa kayak gitu ya, kok berbeda ya, maksudnya bisnis yang konvensional, maksudnya yang nyata gitu, sama laporan keuangan yang kayak gini ya, pencatatan biasa sama kayak gini. Kalau ini kan dia udah ini ya, ada
accrual dan juga cash base. Nah, kalau teman-teman punya bisnis yang biasa, gitu bisa teman-teman gunakan, itu biasanya langsung cash base. Jadi si laporan laba rugi itu sama dengan laporan arus kasnya. Gitu. Jadi lebih sederhana. Nah, kalau ini kita makanya harus lihat dua sisi. Gitu ya. Nah, uang ini ada sisa nih digunakan untuk aktivitas investasi atau aktivitas bahasa saya pinjaman ekspansi usaha. Tuh, perolehan aset tetap ya nilainya negatif ya, Bu. DP aset tetap ya nilainya negatif. Artinya perusahaannya semakin lama semakin besar. Ya, jadi carilah yang negatif gitu karena perusahaan berekspansi. Kalau positif ya lihat-lihat juga ya kenapa dia menahan ekspansinya. Dan ini kita lihat ya. Ini untuk aktivitas pinjaman ke banknya nih kita lihat. Kalau nilainya plus, dia pasti ambil pinjaman. Tuh, nilai plus ya, penerimaan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang. Tuh. Jadi kalau nilai plus ya perusahaan pasti menambah utang terus. Ya, kalau nilainya negatif ya berarti dia bayar utang tuh, bayar utang. Ya, atau bayar dividen. Nah, yang bagus ya memang carinya yang negatif gitu ya. Kalau misalnya nilainya plus, ya tadi ya kita harus lihat juga gitu, takutnya perusahaan malah nambah utang terus gitu karena nggak cukup. Nah, makanya misalnya kayak gini nih ya, kayak sekarang gitu ya, perusahaannya kan dia CFO-nya cuma segini nih ya 31. Dia ambil pinjaman juga gitu ya untuk bayar ekspansinya, bantu bayar ekspansinya gitu. Jadi ada penurunan kas yang memang nggak terlalu besar ya. Cuman nih perusahaan ya tetaplah bagusnya karena dia bagi dividen ya. Tapi kita cek juga ya sekarang rasio lancarnya. Rasio lancar ya, mana rasio lancar? Si rasio lancar di atas. Rasio lancarnya ini 40. Ini 36 ya, berarti jangka pendek aman. Kas rasionya ini 11. Untuk jangka pendeknya ini ya 6, ya. Dan cuman ini kan berarti agak besar ya, berarti sebenarnya yang penting perusahaan itu harus punya manajemen kas yang baik ya, jadi bisa membayar si pinjaman yang jatuh temponya gitu ya. Karena ini kan 6 tambah ini berapa, 21 ya, tapi uang terima kan cuma 11 ya. Jadi ini mengharapkan dia si CFO-nya positif terus ya supaya dia bisa bayar pinjaman. Nah, untuk jangka panjang sih DER-nya 1:1 ya. Ini TPMA tuh kayaknya ini ya perkapalan ya. Ya kadang memang kalau perusahaan perkapalan kadang memang dia besar di ini ekspansi usaha gitu ya. Gitu ya, hampir perusahaan-perusahaan yang perkapalan rata-rata kayak gitu yang saya lihat ya. Oke, jadi kita data-datanya udah dipindahkan gitu ya. Jadi ini perusahaan baik ya, ini perusahaan baik karena dia tadi bagi dividennya jelas ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen. Terus saldo labanya positif. Udah balik modal ya, nilainya 1, PBV udah cukup murah. Sedikit ya borderline-nya di bawah 1, potensi profitnya ya 5% kalau ke PBV 1. PR udah cukup murah ya di bawah 10 ya. Dan secara pola arus kas CFO-nya ini bagusnya positif. Cuman dia masih bergantung sama pinjaman untuk bayar ekspansi usahanya ya. Jadi ya sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman ya hati-hati kalau misalnya memang si perusahaan ini nanti beban utang kalau takutnya terlalu besar, nah itu waspada ya. Cuman yang penting sih dia bagi dividen sama jangan sampai si CFO-nya ini negatif ya. Kalau CFO-nya udah negatif gitu ya, kalau sekali sih udah tanda ya hati-hati gitu. Kalau udah 2 kali berturut-turut wah itu agak waspada ya. Tapi perusahaan ini masih dalam batas normal sih menurut saya ya. Cuman ya kembali lagi gitu ya, kalau memang teman-teman memang dirasa cocok bagus gitu nih saham, analisis sendiri ya, silakan rasio-rasio yang belum saya analisis silakan dianalisis, cari juga informasi dari berita gitu ya, takutnya ada yang bias dari saya gitu. Jadi kalau memang perusahaan ini bagus ya kan tinggal masalah harga ya, cocok nggak dengan harga segini gitu ya. Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal, kembali lagi ya ke preferensi teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman untuk sharing saya untuk TPMA. Nggak tahu nih untuk teman-teman gimana ya, sharing dong pendapatnya di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, ada pertanyaan apa lagi ya, request saham, sampaikan di kolom komentar ya, nanti akan saya respon. Dan teman-teman informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama, sponsorship gitu ya, teman-teman bisa kontak saya kalau memang berminat. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video ya. Oke teman-teman, itu aja. Sekali lagi thank you udah menyimak gitu ya. Semoga sharing analisis saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.